Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu Kepala SD Negeri Citatah yang kami hormati dan kami banggakan, semua rekan guru-guru SD Citatah yang kami cintai. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas kudrat dan iradatnya kita semua bisa menghadiri acara diseminasi modul 14 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu taat pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami serahkan kepada narasumber Ibu Susan Susana SPD yang akan memaparkan diseminasi modul 14 budaya positif. Kepada yang terhormat disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala SD Negeri Citatah, selamat siang pada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Citatah. Langsung saja, di sini sekarang ini saya sedang mengikuti pendidikan pelatihan CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema budaya positif modul 1.4. Pada saat saya presentasi, Bapak Ibu diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika nanti ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Bapak Ibu dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah oleh Ibu Moderator dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan presentasi kali ini. Saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bukan saya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini hanya untuk saya berbagi dan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk menambah semangat dulu, saya ingin Bapak Ibu berdiri semua. Bisa? Siap. Karena senyum adalah ibadah, jadi yuk kita senyum selama 30 detik. Tapi dengan aturannya di sini, saya yang mengajak kegiatan pemantiknya dengan trying smiling. Cobalah untuk senyum. Boleh berpasangan dengan temannya berhadapan, boleh? Nah, kalian dengan Bu Leni, Ibu Kepala dengan siapa? Silakan. Bu Yeni boleh ikut, boleh? Bu Yeni silakan ke sebelah sana. Ya. Tugasnya Bapak Ibu guru di sini berdiri berhadapan, ya, berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan dengan teman berhadapan, ya. Coba Anda bayangkan hal-hal lucu dan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di senyuman Anda, dan Anda perlu menjaga senyuman Anda tidak berubah cemberut, karena menandakan salah pentingnya senyuman untuk diri Anda. Jadi tugas rekan Anda mencoba membawa suasana lucu dengan segala cara untuk membuat teman Anda tersenyum. Coba lakukan kegiatan trying smiley
dengan teman Anda di depan Anda. Dalam hitungan 30 detik saya mulai. Siap? Ayo. Bagaimana caranya untuk mengajak teman Anda tersenyum? Ayo terakhir, coba ajak temannya untuk tersenyum. Ada kesenyuman di teman Anda? Boleh deh? Bagaimana? Saudara? Oke. Iya. Bu Yani, silakan keluarkan senyumannya. Jangan malu-malu, karena senyum itu adalah ibadah, akan menyehatkan wajah kita juga. Awet muda. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Itu hanya sekilas untuk mengajak para teman-teman sekalian untuk supaya tersenyum. Mengapa saya ajak? Karena saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Kira-kira apakah Anda akan tersenyum dengan ajakan teman Anda untuk senyum? Senyum. Mengapa? Lucu aja. Ya. Ataukah Anda akan bertahan dan menolak tidak tersenyum? Tidak. Mengapa? Karena senyum adalah ibadah. Terima kasih. Good answer. Sodako, oh ya, ibadah dan sodako. Ya, terima kasih Bu Yani. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas senyuman kita. Apakah kita mau atau tidak mencoba senyum? Karena ajakan teman kita senyum-senyum itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan diri kita masing-masing juga. Karena hal tersebut bisa mencairkan suasana menyenangkan dan positif. Jadi di sini ada kaitannya dengan apa yang saya akan presentasikan. Kesepakatan kita buat kesepakatan bersama untuk kegiatan hari ini, memanfaatkan dan saling berbagi waktu, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Jika dari Bapak Ibu guru yang mau menanggapi atau memberikan masukan, silahkan nanti di akhir presentasi. Nah, kita bisa membuat kesepakatan forum diskusi ini. Di sini saya sudah buat 2, menghargai siapapun. Artinya menghargai teman kita yang sedang berbicara atau mau berpendapat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Apa yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjadi pendengar yang baik. Sekarang 3-5 boleh dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ibu Kepala mungkin ada masukan? Serius tapi santai. Menyepakati waktu. Siap. Menyepakati waktu. Selanjutnya, satu lagi. Contohnya misalnya silentkan HP atau bisa minum saat presentasi. Mau yang mana? Gimana Bu? Oh, makan minum. Boleh makan, siap. Boleh makan. Boleh makan dan minum. Gitu ya. Cukup? Ada tambahan lagi? Cukup. Ya, kita sepakati bahwa destinasi ini 1, menghargai siapapun, 2, menjadi pendengar yang baik, 3, serius tapi santai, 4, menyepakati waktu, dan 5, boleh makan dan minum. Baik Bapak Ibu, agenda hari ini yang pertama, pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran 1, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan manusia. Nah, di sini adalah pertanyaan pemantik. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru tentang makna disiplin?
disiplin. Barangkali ada yang mau ke depan untuk menjawabnya. Bu Yeni, silakan. Boleh ke depan Bu, biar supaya terlihat ada jawaban yang pas. Disiplin Menurut saya disiplin itu adalah melatih peraturan. Itu Bu. Ya. Terima kasih Bu Yeri. Ada lagi? Ada lagi Bu? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ya, Bu Kepala. Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih Ibu. Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang, ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan jawabannya tentang makna dari disiplin? Baik, kalau tidak ada, di sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejalan dengan pandangan Dayen Gozen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa yang sudah kita programkan di sekolah kita. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Perubahan paradigma belajar pada dasarnya di sini ada choice theory. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut. Ini ada ilusi guru untuk mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bisa Ibu Bapak lihat di layar dan dibaca. Untuk Bu Leni, boleh membaca yang atas, ilusi guru mengontrol murid. Ya baik, terima kasih. Untuk ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya, pada saat belajar murid tidak mau menulis, bentuk kontrol kita pada murid bisa dengan mendampingi, mengarahkan murid tersebut agar mau menulis dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu Leni. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk kontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu
mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada rasa bersalah itu untuk mengontrol menuju pada identitas gagal. Mengapa? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh Ibu Sri untuk membacakannya. Yang ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Dan ini perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol berbeda. Contoh yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama di stimulus responnya, tetapi di teori kontrol kita realitasnya kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Seperti Bapak Ibu lihat di layar, perbedaan stimulus respon dan teori kontrol memang ada perbedaannya. Jadi ada perubahan paradigmanya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, di mana ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen di sini. Semua sudah pada tahu? Yuk kita nyanyikan semua. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, mungkin ini 6 karakter yang harus ditanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Ada juga disiplin positif di sini menurut KHD. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan disiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal berasal dari luar dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, merdeka itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab apa makna dari merdeka? Mungkin di sini langsung, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi
bebas dari segala hal. Adapun nilai dan kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya juga ada Diane Boson mengumumkan bahwa nilai kebajikan meyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya mungkin ini tidak saya uraikan semua, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada profil pelajar Pancasila dengan 6 elemennya, juga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Di situ diuraikan beberapa pilar-pilar karakter. Ada juga dari IPO Primary Years Program, sikap murid harus bagaimana, harus menanamkan rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills. Jadi keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, bahkan memberikan yang terbaik dari diri. Adapun petunjuk hidupnya diuraikan depannya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini juga yang kelima ada the 7 essential virtues, building moral intelligence, Michelle Borbach. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Yang keenam ada virtus project, proyek nilai kebajikan. Diuraikan di depan antara lain banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan di sekolah juga. Baik, lanjut ke pembelajaran 2. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru untuk diketahui, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang lain, orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia juga, yang pertama ada motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini ada motivasi-motivasi yang harus kita ketahui, ada internal dan eksternal. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu guru hebat di sini. Apa itu hukuman? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Hukuman itu seperti apa? Ayo Bu, depan Bu. Hukuman adalah memberikan suatu tindakan di mana tindakan itu dianggap salah. Ya. Terima kasih Bu Yani. Ya, ada lagi pendapat lain? Apa itu hukuman? Boleh? Tidak usah lama. Langsung saja. Hukuman itu bersifat ada yang tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa
psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa dengan perbuatan atau kata-kata. Nah, ada juga dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama. Nah, dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Contoh Bapak Rian, kalau ada anak yang tidak mau ikut olahraga, apakah itu Bapak memberikan hukuman atau dihukum oleh penghargaan? Hukuman secara fisik yang mengedukasi, yang mendidik. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, seperti itu bisa. Di sini juga dijelaskan menurut Alfikon, merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut teori dari Alfikon. Jadi di sini saya paparkan juga tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, boleh Bapak Ibu berpendapat di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh nih, ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah itu jika ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah. Nah, oleh Bapak Ibu itu diberi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi seperti itu. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK kalian. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Tadi Ibu benar, hukuman, menggantikan konsekuensi, betul. Hukuman yang terakhir tadi konsekuensi hukuman, kalian hukuman. Nah, katanya konsekuensi karena sudah terlambat. Dan apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Contoh dari atas, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati.
Ya. Lanjut, apa itu restitusi? Saya jelaskan di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi. Bapak Ibu lihat di depan di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini juga ada identitas gagal hubungan, ada identitas sukses. Yang dikatakan sukses di sini adanya disiplin. Ya. Kenapa ada identitas gagal? Karena mereka memberikan hukuman. Ternyata hukuman itu tidak baik juga ya Bu ya. Dan identitas untuk sukses di sini ada kedisiplinan. Di antara disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini sesuatu yang kita harus terjadi. Di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Bagaimana Bapak Ibu ngantuk? Bagaimana? Yuk kita lihat breaking dulu. Berdiri boleh, berdiri berdiri yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Masih semangat Bu? Yes. Yuk silakan kembali. Terima kasih. Sudah siap kan? Selanjutnya ada pelajaran 3, keyakinan kelas. Bagaimana? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Baru mendengar. Sama dengan kesepakatan kelas. Bisa. Betul sekali Ibu Sri. Jadi keyakinan itu keyakinan sekolah atau kelas. Sama dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apakah di kesepakatan kelas itu misalnya ada yang beri contoh nggak Bu? Misalnya di Ibu Sri, contoh kesepakatan kelas seperti apa? Belajar dengan tertib, wajib. Datang sekolah tepat waktu, saling menghargai dengan teman, tidak mengganggu teman, tidak saling mengejek, tidak makan di kelas saat belajar. Kalian ada kesepakatan? Tidak membuang sampah sembarangan di buku kepala. Ada masukan? Belajar dengan semangat. Ya, itu merupakan sudah bagus ya Bu, kesepakatan. Jadi saya juga buat kesepakatan di kelas saya. Nah, kesepakatan di antaranya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada juga setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja kami
kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau menyikapi kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini? Contoh lain ya, contoh di luar sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Terlindung dari jika ada kecelakaan. Apalagi melindungi kepala untuk keselamatan. Iya, betul. Kita lihat di sini. Ya, bisa supaya tidak ada polisi. Kumau, ya boleh. Ya, kemungkinan jawaban Anda adalah pasti untuk keselamatan. Jawaban dari Bapak Ibu guru benar semua, itu mengacu pada keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya terhindar dari penyakit, menjaga kesehatan. Iya, betul. Betul sekali. Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu guru? Merasa haus? Silakan boleh minum. Oke, sekarang di sini lanjut saja. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu seperti ada paksaan. Amin. Jadi tekanan di jiwa siswanya itu ada keterpaksaan dan itu hanya dibuat oleh satu pihak saja, yaitu seorang guru atau pengajar. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita akan melemparkan dulu kepada siswa keyakinan-keyakinan apa yang mereka yakini, kebenaran mereka yakini, yang nantinya akan disepakati oleh semua teman-teman. Jadi tidak dipaksa kalau keyakinan kelas itu justru hadir dari kesadaran. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Benar. Mengapa tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin karena peraturan itu terikat. Ya, kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Adapun ada budaya positif di sini, lingkungan positif, keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu mencakup dari budaya positif itu sendiri. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas tadi sudah Ibu Kepala sudah memberikan pendapatnya, sangat bagus sekali. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Kata-kata yang harus digunakannya, menggunakan kalimat yang lebih positif. Ya. Saya mau mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya seperti apa kalimatnya? Kalau dilarang itu terlalu ini ya, terikat. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh. Jangan dilarang untuk keyakinan kelas. Ya. Rukun. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Betul. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya seperti apa kalimatnya? Saling menyayangi sama teman. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Hindari
jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, harus tertib ya. Nah, jadi keyakinan kelasnya, kata-katanya harus lebih spesifik, lebih tidak terlalu ini ya untuk anak. Jadi ada tanggung jawab. Jadi kan si anak menggunakan buku itu harus bertanggung jawab nih. Apa yang sudah dia gunakan harus kembalikan ke tempatnya lagi. Menghormati orang lain, betul ya tadi. Menghormati orang lain, berkomitmen di dalam kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, bergantian, menghormati, bersabar. Jadi budaya itu harus bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, kita di kelas, mungkin ibu bapak guru di kelasnya masing-masing sudah di awal tahun ajaran baru sudah membuat kesepakatan kelas. Di situ bapak ibu guru mempersilakan murid untuk bercurah pendapat. Boleh kita ambil pendapat-pendapat anak didik kita. Mau apa nih keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Jadi dihargai pendapat mereka. Jadi kita bisa memasukkan pendapat-pendapat murid kita, dijadikan peraturan yang disepakati. Kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas dan mengganti kalimat negatif. Tinjau kembali hasil surat pendapat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Dilekatkan, disimpan di tempat yang mudah terlihat. Jadi di kelas kita mungkin harus ya dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mulai lelah ya dan mulai mengantuk. Bagaimana Bu Yeri? Yuk kita ini dulu. Berdiri Bu ya, biar semangat. Berjalan bersapu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, gitu ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan angin badai, hujan angin badai, hujan angin badai, hujan angin badai. Dipijitin boleh temannya? Enak. Boleh balik di. Nah, sekarang hujan batu-batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Terima kasih. Ada gempa sebentar. Ya, itu supaya tidak ngantuk ya. Pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada pernyataan di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bu? Ada yang tahu? Ya, ada 5, yaitu diantaranya bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, the power. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita miliki ya.
Nah, di sini ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu simak, amati. Ibu Ambar, guru wali kelas 4 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mengapa secara paksa Doni meminta bekal makan siang kepada teman-temannya di kelas? Kebutuhan Doni tidak terpenuhi, betul. Dan uang jajannya dipakai ke uang beli mainan, bisa, sehingga dia tidak bisa membeli makanan. Ada lagi? Ya. Jadi di sini dari kebutuhan dasar manusia itu yang ada tadi pada pernyataan tadi ya, Doni itu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi kebutuhannya bertahan hidup tadi seperti Ibu Sri sampaikan. Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan dasarnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa diterima karena teman-temannya sudah memberikan bekal makan siang mereka. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Itu kebutuhan dasarnya, itu masuk pada kekuasaan. Jadi dia merasa menguasai teman-temannya dan dia bisa memaksa teman-temannya untuk memberikan makanan mereka, sehingga teman-temannya memberikannya. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dari makanan ibunya selalu makan bekal yang sama. Jadi dia ingin mencoba makanan teman-temannya beraneka ragam. Itu masuk kepada kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas memilih makanan-makanan yang ada di temannya. Dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diambil makanannya. Jadi dia senang. Jadi kebutuhan yang diambil itu ada kesenangan. Jadi kesenangan dia karena sudah membuat kesal teman-temannya. Jadi di sekolah kita juga ada seperti itu ya Bu ya? Ada ya, pasti selalu ada. Lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu. Pembelajaran saja kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, coba dari gambar ini mana yang akan Bapak Ibu pilih di antara gambar berikut? Mungkin dari Bu Yeni. Bu Yeni mau memilih gambar yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Bu Yeni, Bu Yeni, teman. Ibu kepala? Manajer. Teman, manajer. Teman dan manajer. Kalian? Penghukum. Sungguh sangat luar biasa. Teman, sama teman, bukan teman tapi mesra, tapi teman untuk selalu jadi sahabat. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kelima tadi termasuk pada posisi kontrol ya. Mana yang harus kita ini coba. Di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi kontrolnya siapa? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum Pak Rian selalu seperti itu Pak Rian. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah itu posisi kontrolnya sebagai teman. Bu Yeni dan lainnya tadi banyak yang memilih teman. Karena kita selalu seperti itu ya kepada siswa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Nah, posisi kontrolnya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Jadi mana nih di antara pernyataan-pernyataan ini yang termasuk ibu lakukan di setiap harinya? Mungkin yang sering atau kadang-kadang dilakukan. Memantau jadi ya. Jadi penghukum tidak jadi ya kalian. Karena penghukum itu memang tidak seharusnya untuk seorang guru kepada anak didiknya. Nah di sini ada motivasi-motivasi, ada guru berbuat, guru berkata. Hasilnya bagaimana? Ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Juga ada murid berkata, dampak pada muridnya bagaimana. Dengan adanya 5 posisi kontrol ini, identitas gagal juga. Bagaimana dari luarnya kontrol dirinya, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi yang termasuk pada penghukum atau pembuat orang merasa bersalah itu masuknya kepada identitas gagal, kontrol dari luar. Mengapa? Karena untuk menghindari hukuman, jadi guru yang berbuat atau menghukum, guru yang berbuat membuat orang merasa bersalah. Nah itu tidak seharusnya oleh kita untuk dilakukan kepada murid, karena nanti hasilnya bagaimana? Di situ dilihat oleh Bapak Ibu, murid akan bagaimana? Nah murid akan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Siapa yang seperti itu? Terus dampak apa pada murid? Mengulangi kesalahan. Jadi janganlah kita sebagai penghukum untuk anak didik kita. Jadi kita sudah mengetahui nih dengan posisi kontrol ini, kita sudah tahu ya, apakah kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman untuk mereka, pemantau untuk mereka, atau manajer untuk mereka. Jadi mana nih yang lebih bagus? Manajer. Kalau saya antara pemantau dan manajer. Yang sering saya lakukan seringnya sih apa ya? Penghukum pernah, pembuat orang merasa bersalah juga pernah, sebagai teman pernah, pemantau juga pernah. Nah sebagai manajer mungkin saya harus lebih belajar lagi. Nah adapun posisi kontrol gimana Bu Rani? Kalau manajer itu tadi guru apa dan divisi Dua-duanya. Jadi di sini manajer, contoh nih, guru berbuat, mengajukan pertanyaan misalnya, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ada murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, saat dampak pada muridnya bagaimana? Murid bisa mengevaluasi diri dan bisa bagaimana cara memperbaiki dirinya mereka. Kalau kita bisa menjadi manajer untuk mereka. Selanjutnya di sini kita ada posisi kontrol asosiasi, di antaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaliknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa? Karena sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, terakhir pembelajaran 6 sedikit lagi ya Bu. Segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Baik, saya akan memaparkan di sini. Segitiga restitusi itu diantaranya ada validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Apa saja? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa
Itu maksudnya pada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu masuk pada validasi. Menstabilkan identitas diantaranya contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, masuk pada menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, itu termasuk pada menstabilkan identitas. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Itu maksudnya pada menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu masuk pada menanyakan keyakinan. Ya, seperti tadi contohnya ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu masuk pada menstabilkan identitas. Contoh dari yang kedua, validasi tindakan, membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai sosial yang mendasari murid berinteraksi dengan orang lain. Ini ada beberapa intervensi untuk membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi seperti ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pernah tidak ibu berkata seperti itu kepada murid? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang menginginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi harus seperti itu kata-katanya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa dan lain sebagainya ya. Di sini jadi intervensi pertanyaan yang harus sering kita gunakan kepada anak didik kita. Di sini ada menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu masuk kepada menstabilkan identitas. Ada juga yang berupa tindakan yang salah. Jadi kita harus punya prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ada juga alasan mengapa melakukannya itu tindakan-tindakan yang selalu kita harus gunakan pada anak didik. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan itu berupa memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid, ya, atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan kepada murid yang memang jawabannya harus murid ketahui. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sudah mau akhir-akhir Bapak Ibu, kita refleksikan bagaimana hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Yang saya dapatkan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat.
isi presentasi yang sudah saya sampaikan. Apakah ada pencerahan? Silakan Ibu Siti Hadijah untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Susan, poin pertama, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Awal mulanya saya berpikir bahwa kedisiplinan itu berhubungan erat dengan hukuman, tapi ternyata setelah saya mendengarkan pemaparannya bahwa kontrol itu lebih penting, ya. Jadi kontrol diri sendiri dari siswa itu lebih penting dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi saya merasa bahwa motivasi intrinsik sangat amat penting dimiliki oleh siswa agar kedepannya siswa bisa memiliki keyakinan jangka panjang bahwa sesuatu hal itu harus terus diyakini, hal-hal baik yang kedepannya bisa dibawa sampai dewasa. Karena kalau hanya sekedar hukuman, pasti hanya berdampak sebentar, hanya di sekolah saja. Dan di masa depannya kemungkinan siswa akan kehilangan lagi identitas dirinya karena tidak ada kontrol dan tidak ada motivasi intrinsik. Sekian yang bisa saya pahami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Guru. Terima kasih buat Ibu Siti Hadijah yang telah merefleksikan hasil dari presentasi saya yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin presentasi ini sudah di akhir-akhir selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini meskipun sangat lelah dan sangat capek. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ada pantun boleh nggak? Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih dan selamat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Untuk moderator dipersilakan jika ada, ya sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan buka sesi pertanyaan. Jika ada yang silakan Bu moderator. Terima kasih Ibu Susan. Bagaimana Ibu Bapak hebat, sudah mengerti begitu hebat pemaparan Ibu Susan ya. Tiba saatnya pada sesi tanya jawab. Silahkan barangkali ada ibu-ibu guru atau ibu kepala atau para bapak guru yang mau memberikan pertanyaan kepada sahabat kita. Silahkan yang memberikan pertanyaan pertama Ibu Dede. Silahkan Bu Dede. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Sandra Sofia. Untuk pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dede. Tepuk tangan buat Bu Dede. Pertanyaannya bahwa apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Enggak, pertanyaan kedua nanti saya tampung dulu. Ya, boleh nih. Untuk pertanyaannya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, ini untuk juga pengetahuan saya. Tadi kan kontrol diri dari siswa itu sangat penting. Motivasi, maksudnya motivasi diri itu sangat penting. Dan muncul dari
diri siswa. Sedangkan itu kan agak susah ya, motivasi intrinsik biasanya dari luar, biasa penghargaan atau konsekuensi yang diberikan. Nah, bagaimana memunculkan motivasi diri dari siswa itu sendiri ya tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Pertanyaan barusan hubungan antara penciptaan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan bagaimana cara memunculkan motivasi murid secara intrinsiknya. Ya, udah cukup. Satu lagi, kalian silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau menanyakan sebagai seorang pendidik, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan ibu di sini di SD. Terima kasih Pak Rian dan rekan guru lainnya telah memberikan pertanyaannya. Pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dede. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Jadi menciptakan suasana positif di lingkungan itu sangat penting karena dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, ya Bu Dede, dan membantu menumbuhkan karakter yang baik pada murid. Jadi nilai-nilai positif yang tertanam akan melindungi murid dari pengaruh negatif di lingkungan tempat mereka tinggal dan bergaul sehari-hari. Jadi suasana positif yang bisa kita kembangkan seperti menerapkan 5S. Apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Apa yang sudah kita lakukan di sekolah, misalnya kemarin mentari, menyambut teman di pagi hari. Nah, itu juga termasuk pada menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Seperti itu Bu Dede. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang positif, kita cenderung merasa akan lebih bahagia, nyaman dan tenang. Jadi dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Ibu Dede. Bagaimana? Jawabannya puas? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Leni. Apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Karena kurikulum Merdeka ini ya Bu Leni, kita tidak boleh teacher center, harus student center. Jadi pembelajaran berpihak kepada murid, karena secara keseluruhan menciptakan suasana yang positif itu akan membantu dan membangun fondasi yang kuat untuk proses pembelajaran berpihak pada murid. Contohnya seperti peserta didik akan merasa nyaman dan aman jika menyenangkan karena mereka merdeka dalam belajar. Jadi mereka akan bahagia. Peserta didik juga lebih termotivasi dalam belajar. Peserta didik juga akan ikut berpartisipasi aktif di dalam dan di luar kelas. Karena di kurikulum mereka ini mereka akan bebas berekspresi dan kita bisa menanyakan keinginan apa, pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan di kelas. Contohnya misalnya berpendapat, bercerita, memberikan saran atau komentar terhadap sesuatu hal, sehingga mereka akan menjawab jawaban yang beraneka ragam, dan mereka pun akan merasa percaya diri juga terhadap dirinya sendiri secara positif. Selanjutnya mereka juga merasa dihargai dan saling terbuka dalam belajar. Yang kedua tadi pertanyaannya kontrol diri, bagaimana cara memunculkan motivasi diri intrinsik anak. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan ke guru, bagaimana caranya supaya bisa memunculkan motivasi. Maka Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Susan. Untuk memunculkan motivasi intrinsik ya tadi
Pertama, kita harus menghargai suara siswa dulu melalui membuat keyakinan kelas. Kemudian kita posisikan posisi kontrol kita juga menjadi manajer. Artinya jika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita lakukan atau kita praktekkan dengan segitiga restitusi. Jadi divalidasi dulu, kemudian distabilkan, nanti kembalikan lagi ke siswa ke keyakinannya, ini baik atau tidak, ini buruk atau tidak. Nanti lama-lama ini akan membentuk budaya positif dan akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kalau misalkan ini dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, lama-lama itu akan menjadi karakter siswa. Jadi motivasi intrinsik juga akan timbul di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi memang ini tidak mudah, semuanya butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu. Untuk para guru, kita lakukan dari kecil aja dulu, dari hal yang kecil, mulai dari di kelas aja dulu sendiri, dari 1 orang, nanti 2 orang, nanti semuanya insya Allah bisa berubah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala atas jawabannya, atas tanggapan dan pendapatnya. Yang ketiga dari Bapak Rian, tadi ada pertanyaannya, apakah bukan ya? Sebagai pendidik, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Jadi saya sebagai pendidik, saya berusaha untuk menciptakan suasana positif. Jadi menciptakan suasana di lingkungan sekolah dengan cara menunjukkan sikap yang positif dan semangat. Nah, jika kalau kita tidak semangat, memperlihatkan dari rumah kita punya masalah misalnya, masa kita bawa-bawa ke sekolah? Ya kan tidak mungkin. Kita tidak boleh memperlihatkan masalah kita di rumah di sekolah, karena sekolah itu kita curahkan untuk anak didik kita. Kita harus terlihat semangat dan bahagia. Selain itu, saya juga akan berupaya menciptakan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai antara guru dan siswa juga orang tua. Saya pun akan selalu memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi atau yang aktif di kelas, jadi untuk membantu memotivasi mereka. Selain itu, saya juga akan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dengan memastikan kesediaan fasilitas proses belajar mengajar. Seperti itu, Pak Rian. Bagaimana Pak Rian? Jawabannya cukup? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu guru ajukan, udah saya jawab dengan maksimal atas usaha saya, dan dalam prestasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, itulah pemaparan diseminasi modul 1.4 yang telah disampaikan oleh sahabat kita Ibu Susan Susana SPD. Bagaimana Bapak Ibu guru, sudah puas? Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikannya, bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.